satu negara yang paling tidak akan Cici pergi. Maksudnya kayak negara yang boleh nggak sih nyebut kayak gini? Mungkin kayak kasihan ya. Nanti ada penonton yang kayak, waduh kenapa ini saya suka di sini? Korea Utara paling yang Waduh, langsung ditembak nih ya. Tak. Welcome to Permit Talks. Izin ya, ini rasanya podcast pertama nggak sih yang diadain sama mahasiswa luar negeri? Ada nggak sih? Kan di Indo udah ada apa? Dari Kompuser, close the door. 3, 2, 1, close the door. Iya dong, nggak pernah lihat masa lu? Ya, kita kan kesini belajar ya guys. Terus ada PWK. Mana ada coba kayak mahasiswa internasional buat podcast. Oh iya bener juga ya. Gila kita keren banget gak sih? Tepuk tangan dulu dong. Keren. Tapi hari ini kira-kira guest star kita siapa ya? Kan biasanya kalau misalnya ngobrol-ngobrol, kita perlu ada yang diajak ngobrol dong ya. Ini kok masih kosong? Oh, jadi nggak cukup ngobrol sama aku? Kurang ini dong. Bukan guest star nih. Kita kan host. Oh iya benar, kita permit. Ya. Langsung undang aja. Siapa sih? Hari ini kira-kira siapa ya? Iya ya. Kita harus ngundang orang yang jago nggak sih dalam bahas beasiswa atau kayak kehidupan di Beijing, atau mungkin kayak apa sih culture shock yang datang ke Beijing? Boleh lah, langsung undang aja ya. Lah. Langsung aja kita undang Anastasia Laras. Vlogger siapa sih yang nggak kita. tahu Anastasia Laras guys? Maaf ya guys, on budget. Kalau mau yang lebih bagus, kontak Permit Talks. Selamat datang nih Anastasia Laras. Selamat datang. Hai. Podcast dari Kompuser ya? Bukan. Oh bukan ya? Ya baca kebetulan cabang khusus jangan. Ini semoga kedepannya talk gitu ya. Oke, sip. Udah paham nih, mulai paham ini ya. Oke, Anastasia Laras. Ini panggil apa dulu? Panggil Ci, mungkin perkenalan diri dulu ya. Nama lengkap apa, terus lahirnya gimana, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, kira-kira gimana background-nya. Oke, nama aku Anastasia Laras. Aku suka bikin konten di YouTube, mungkin pada tahu aku dari YouTube. Tapi aku bisa dipanggil Laras atau panggil Rara atau Nyonya juga boleh. Waduh, terserah. Mas Laras. Salah. Nggak boleh itu kejauhan kok itu ya, kejauhan itu. Iya. Oke. Terus tanya lagi jurusan. Aku dengar Cici dapat beasiswa ya di sini. Iya, aku di sini dapat Chinese Government Scholarship. Oh, caranya gimana kalau boleh tahu? Caranya itu kalian ketik 1 2 3 kirim ke 888. Yang benar aja. Suka ngejok sini ya. Iya. Suka ngejok sini ya. Iya. Lucu. Jadi gini, kalau misalnya kalian pengen dapat beasiswa Chinese Government Scholarship itu, pertama-tama kalian butuh banget yang namanya Hanyu Shuiping Kaoshi. Itu adalah HSK. Kalian udah tahu belum HSK? Tahu dong. Kita kan kuliah di sini juga kan. Ya HSK pokoknya HSK lah ada 1 sampai 6. Tadi HSK. Bener kan ya? Bener kan iya, ya? bener. Oke, HSK tahu lah. Pasti semua teman-teman yang kuliah di China pasti tahu lah yang namanya HSK. Oke, perlu HSK. Terus perlu apa lagi tuh? Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu HSK itu tuh kayak IELTS-nya. Benar, IELTS Chinese. Proficiency test. Terus habis itu kita butuh yang namanya transkrip raport SMA dari semester 1 sampai semester 6. Berarti kita harus belajar benar-benar ya. Lu dulu rata-rata berapa, Matthew? Santai. Santai itu berapa? Tinggi, bro. Tinggimu itu berapa? Gue di SMA itu tinggi. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Oke lah, mencukupi. Izin. Tapi nggak sampai dapat government scholarship tapi ya. Tapi oke lah. Nggak setinggi itu. Nggak setinggi itu. Tapi mungkin sebelum kita bahas lanjut ke apa aja, mungkin kita kulik-kulik dulu dari sebelum-sebelumnya. Kayak apa aja persiapannya, terus kayak mungkin dari awal ya. Kayak kenapa tiba-tiba memutuskan kuliah di Cina? Bener lagi, kenapa dari kepikiran awal Cina? dulu. Dan kenapa kepikiran Beijing sih, Ci? Dari semua kota gitu. Mungkin gini, dulu sekolah SMA-nya di mana? Oke. Dulu aku sekolah SMA namanya Sekolah Harapan Bangsa. Itu di Tangerang, Indonesia. Terus abis itu aku tuh di Sekolah Harapan Bangsa itu emang tiap hari belajar Mandarin. Dari aku SD. Nah, dulu tuh SD plus Mandarin tuh gila nih, aku tuh 20 Mandarin. Sumpah? Swear. Bohong. 10 ya. Swear. Sumpah. Terus. Pokoknya parah banget lah waktu itu, soalnya di keluarga aku juga gak ada yang bisa bahasa Mandarin kan. Terus waktu itu ada sempat aku diusir kelas Mandarin karena aku tuh gak jawab apa-apa di examnya, beneran ngeblank.
Sampai diusir itu. Iya, Wah, sampai diusir. ini keren sekali. Ada diusir gitu, kayak nggak bisa jawab itu diusir. Sampai pokoknya kena mental apa yang ngeliat Mandarin tuh kayak Parah nih gurunya, siapa sih gurunya Nggak, kalau lagi tapi nonton ya? sih, gue bayangin ya, kayak pas ujian, terus kayak dia ngeliat kayak kertas lu kosong, terus kayak udah keluar aja lu gitu, atau beneran gitu. loh kok kamu kosong sih, kamu nggak serius ya? Wah, parah banget. Tahan aku sih, aku hantam gurunya. Parah. Tapi ya udahlah, itu kan namanya juga anak kecil lah ya, udahlah. Gurunya juga capek emang ada Oke. murid-murid. Oh, bener sih, iya. Terus abis itu saking frustasinya tuh sampai ngeliat Mandarin tuh stres banget. Akhirnya aku tuh di tempat dudukin di sebelah teman aku ini ada satu orang yang aku nggak tahu sekarang dia ada di mana. Tapi kayaknya kalau nggak ada dia, aku nggak ada di sini deh. Soalnya dia itu ya, dia tuh yang ngajarin aku Mandarin dari nol. Dia tuh yang ngajarin aku baca pinyin, nulis Hanzi, terus ngafalin arti gitu, dia ngajarin. Tapi terus entah kenapa gue tuh ngerti gitu. Nama temennya siapa, masih ingat gak, Ci? Aduh ini nggak boleh disebutin nanti. Gak boleh Oh, disebut iya. ya. Pokoknya siapapun depannya yang ngerasa. Pokoknya yang Love you kamu pokoknya. yang kelas 1 SD duduk sebelah aku. 1 SD. Satu SD. Cowok apa cewek? Oh, Ya sudah lah, bagus. Lanjut. Anyway, back to the topic. Anyways, udah sejak saat itu ngeklik gitu kayak, oh iya ternyata kayak gini ya belajar Mandarin ya gitu. Habis itu udahlah mulai tuh dari 20 jadi 40 jadi 70 gitu. Kisahnya menarik sekali. Akhirnya SMA, maksudnya bilang, nih nilai lu sekarang udah lumayan, lu coba aja nih Oh, apply gurunya ke-" masih sama itu dari SD. Guru siapa tadi? Guru siapa tadi? Masih sama itu. Oh, aku tahu gurunya. Kalau mau tahu, follow Permit Talks dulu. Iya, makanya Oke. saya bilang, nih lu kayaknya udah glow up nih nilainya, lu coba aja deh. Oh, nilai aja bisa glow up ya? Ke China gitu. Apalagi kan waktu itu tahun 2021 apa? Itu tuh belum banyak yang pengen kuliah ke China, kalau sekarang kan Iya, banyak. benar. Jadi kayak yaudah lu Iya. coba apa aja, terus aku kayak aduh gimana nih? Mana semuanya harus pakai bahasa Mandarin kan? Mandarin berarti gue juga pas-pasan gitu. Waktu itu nggak pakai agent ya? Berarti enggak. daftar sendiri? Iya, aku daftar Oh, sendiri. I see. Tapi harus kayak ya udahlah, kapan lagi kan gila ya. Kalau dihitung-hitung beasiswa itu 500 juta total. Oh iya. Iya, dari uang jajan, tempat kuliah, uang gedungnya, terus itu All in lah ya itu, Mas. Ya itu kalau dihitung. Oh, insurance juga itu di cover juga semuanya. Niat ya cover ya. Jadi kayak ya udahlah, kapan lagi kan 500 juta. Iya Karena kan. di dunia kapitalis ini kita gas aja lah ya. Kalau boleh tahu, kalau Cici nggak dapat beasiswa, dorm 1 bulan tuh berapa? Dalam 1 bulan itu kalau di kampus aku sendiri kita dihitungnya per hari. Iya, 60 yuan. 60 yen per hari. Kali 30, berapa tuh? Ayo berapa, Matthew? Aduh. 30 kali 60. Tiba-tiba jadi COC. Aduh. 1.800. Astaga. Ini kelihatan dan nilai SMA-nya berapa ini. Maaf ya, izin. Lu kan gue udah ngomong 20. 10 Mandarin. Tinggi. Tadi kan 10 Mandarin. Matematikanya 5. Anyways, ya kira-kira segitu guys. Iya, 60 yuan. Tapi kayaknya kalau di kampus lain bisa ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Ada yang lebih mahal, ada yang murah, benar. Kampus lu berapa? Kampus kamu 1 bulan 1.500. 1.500. 1 hari 50. Kok mahal ya kampus kalian ya? Di kampus gua per Nah, bulan. itu paling murah justru. Kampus gua per bulan 800. Ya lokasinya di mana Oh, dulu? yes. Sorry ya. Jadi kampus gua itu di pojok pinggir kota sih, mantesan ya. Kalau misalnya mau ke tengah kota 2 jam, 2 jam. Aduh. Ke kota izin dulu. Tapi oke lah. Berarti kan supaya lah. bisa fokus belajar, nggak kemana-mana, nggak keliling-keliling. See the positive in everything. Positive Tuh. thinking. Jadi Cici kan ngomong pas setelah diajarin temennya Cici yang kelas 1 SD itu kayak dia klik. Iya. Kliknya itu kayak gimana? Kayak apa yang awalnya Cici lihat kayak awalnya membuat nggak bisa, terus berubah seperti apa sampai akhirnya kayak ternyata gini. Itu apa? Ada satu hal yang diajarin ke aku unik banget sampai sekarang aku ingat. Pokoknya Hanzi Mandarin itu tuh awalnya tuh dari gambar gitu loh. Kayak gimana ya? Benar. Tradisional itu dari gambar dibuat serupa gitu kan. Terus kayak misalnya kata Mandarin, let me think. Run. Run itu kan bentuknya kayak orang jalan gini. Iya, benar. Itu orang. Gua kira kaki orang split ya. Iya benar. Kayak orang ada kakinya. Terus kalau misalnya kalian perhatiin kata Mandarin Ciao yang ngajar, Ciao supinya Ciao. Oh iya. Itu tuh kan ada 2 bagian. Yang bagian depan itu tuh artinya kayak disiplinin anak gitu. Terus belakangnya tuh kayak kayak orang lagi megang ini loh, stick gitu loh. Stick, iya benar, X ya. Lagi megang stick. Jadi itu kalau di picture itu ada orang tua lagi ngajarin anak pakai stick gitu.
Ini Oh yang, iya, ini yang menarik ngajarin ini banget. temennya Cici yang kelas 1 SD itu. Wah. Dia nggak ngajarin sedalam itu sih, dia cuma bilang ini tuh sebenarnya ada gambarnya tahu. Siapa sih Wah. penasaran? Iya, Kok pinter bisa kelas banget 1 ya. SD aduh itu Iya. ngajarinnya. Wah, Rasanya gue keren, 1 SD keren. masih Main kelereng. main kelereng, permain kaki. Bener. Aku Ini juga. udah bahasa dari Iya ini. ya, keren, Keren sih, temennya. Iya, jadi kan dulu kalian ada Tingxia nggak? Ada. Nah, ya Tingxia itu kan biasanya, aduh apa ya gitu kan. Mm-mm. Kalau diinget-inget, oh ya ini kan gambarnya mirip kayak gini, udah tulis aja. Gitu. Ah, iya benar. I see. Itu yang membuat Mandarin tuh lebih fun lah, lebih asik untuk Lebih fun, dipelajari. Betul sih. Kok Benar. kamu itu emang dulu suka Mandarin juga atau sama kayak Wah, Cila? saya tidak pernah suka. Oh, tidak, saya sekarang pun tidak pernah suka. Saya tidak pernah suka sekarang juga. Waduh. Terus sekarang susah nggak tapi ngikutinnya? Harusnya kalau dipelajari pelan-pelan masih bisa Masih lah. bisa. Masih bisa. Karena mau nggak sih kalau kita ujian tuh. Hmm. Kalau nggak lolos kayaknya masih mesti stay 1-2 tahun. Agak boncos ya. Iya, betul. Oke, jadi kan dari kelas 1 SD terus mulai naik bagus. Terus akhirnya menuju ke Cina karena apa lanjutannya itu? Nah, terus habis itu balik lagi itu ke guru tadi, dia bilang udah kamu apply aja beasiswa gitu. Ya udah dong, aku apply gitu. Terus aku mikir kayak, aduh, mending pilih Shanghai atau Beijing ya? Benar. Oh, berarti langsung pas siapa gurunya itu bilang apply China langsung kayak gak ada hesitation mau nyari negara lain dulu. Pasti Cina, harus Cina gitu. Iya, kayak udahlah ke China China aja. Gitu. aja. Kayaknya ada beasiswa juga, terus semuanya ditanggung, should be fine gitu Yes, kan. tapi kalau Cici bisa putar balik waktu, Cici itu pengen liburan ke kota mana? Kan Cici udah ke explore banyak kota juga kan di China. Menurut Cici yang paling enak untuk kuliah di sana itu kota apa? Yang paling seru lah. Yang paling famous itu kan Shanghai, Beijing, atau enggak Hangzhou. Hangzhou, yes. Betul. Gitu kan. Nah, itu tuh tiga-tiganya tuh punya karakteristik sendiri-sendiri. Yes. Tiap Cina tuh negaranya itu, tiap kota itu kayak ada karakteristiknya sendiri. Iya, jadi kayak menurut aku tergantung deh. Lu mau jurusan apa? Kalau lu misalnya suka bisnis, lu pergi aja ke Shanghai atau enggak ke Guangzhou. Kalau Shanghai, Guangzhou itu kan mereka port ya, mereka kan sebelah laut. Jadi kan di situ pasti banyak ekspor impor, bisnis internasional, itu prospeknya lu lebih bagus di situ. Benar. Beda cerita kalau misalnya lu pengen belajar social sciences kayak HI, hukum, atau I see. ya diplomasi gitu, yaitu kalian pergi ke Beijing. Karena kalau Beijing itu pusat culture dan education, kayak Jogja And lah. diplomatic ya. Kayak Jogja gitu, kota pelajar. Nah, terus kalau misalnya kalian suka teknologi, computer science, robotics, itu kalian pergi aja ke Hangzhou, ke Zhejiang. Karena Zhejiang itu udah melahirkan izin, mohon maaf. Ya, diganti dulu ya kakak. Oh, diganti dulu. Iya. Masalah apa ya bulunya? Biar kelihatan berjenggot sama-sama berjenggot. Ini, gitu aduh, ya. next gak usah pakai bulu ya, mengganggu nih, gatel nih. Ini. Gatel ya. Nggak apa-apa. Cek dulu Nanti kita apakah upgrade ke yang lebih bagus. izin ya, maaf ya, ini pertama kali izin. Bigmu kalau nonton izin. Disponsori ya Bigmu. Boleh kontak? Boleh. Ini bulunya oke. Oke, udah siap? Sip. Udah nggak usah pakai Gak bulu usah, ya. taruh aja. Bulu ya teman-teman. Iya. Bulunya dong, pinjem dong. Sini, sini. Aduh. Ini taruh. Buat bebekmu ya. Buat bebek gua. Bebek gondrong. Bebek gondrong. Nah, Ada rambutnya sekarang guys, gak botak. Nah ini masih botak, udah gitu masih kesakitan lagi ya. oke, lanjut. Anyways. Terus berarti tadi udah menutusin ke Cina. Terus mungkin ya setelah ke Cina, mungkin karena sebelum ke Cina dulu lah. Pas sebelum mau berangkat, ada gak sih kayak ketakutan pas mau berangkat itu kira-kira apa yang kayak dikhawatirkan nanti takutnya pas setelah kuliah di sana ini gini atau gimana? Terus setelah pas hari H sampai dan mungkin bertahun-tahun di sini, ternyata ketakutannya apa yang sebenarnya gitu? Mungkin dari awal dulu, ketakutan sebelum berangkat apa sih? Jelas. Sebelum pasti ya yang paling takut itu bahasa nggak sih? Betul, Kalian juga mikir kayak gitu nggak sih? Iya, Mandarin pasti. salah satu bahasa tersulit. Takut struggle kan. Iya, Bener. bahasa paling sulit di situ tuh. Terus apalagi orang China tuh nggak banyak yang ngerti bahasa Inggris kan. Betul. Nah, terus apalagi kalau misalnya belajar pakai bahasa Mandarin. Awalnya udah songong gitu kan. Us. Gue udah Ya lulus kan? SK5. Ya, Pas easy mau lah. berangkat itu udah HSK5 itu. Iya. Ya Waduh. easy lah. Nyantai Ya ya. pasti Saya nyantai SK1 nggak aja sih? belum merasa. Oh iya. Betul. Ya. Lanjut. Lanjut. Nyantai ya sih udah SK5 tapi pas masuk kelas langsung di humble coy. Sumpil. Oh, ngambilnya Chinese Tot juga ya soalnya. Aduh. Losnya tuh kalau ngomong tuh cepet banget. Iya lagi. Nggak nangkep Orang apa. China ngomong cepet ya.
Dia kayak sekali nafas langsung ngomong habis satu kalimat, woy. Benar. Apalagi kalau di Beijing tuh ada RE gitu kan. Yes. Benar. Gitu kan. Pokoknya ada Kayak apa tuh? kayak British accent-nya. Jangan British. Very good. Kita diajarin di sekolah tuh beda banget lah Mandarinnya sama yang di Yes, kampus. benar-benar. Oke. Nah, terus gimana cara aku overcome-nya itu? Aku tuh dengan segala kemampuan yang aku punya tuh aku dengerin dulu, terus habis itu aku tulis semuanya pakai bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, catatan aku. Effort ya. Pakai bahasa Indonesia aku catetin, Emang apapun butuh itu effort yang ngomongin yang aku tangkap tulis aja gitu. Terus abis itu setelah kelas aku baru minta ke Lause PPT-nya, kayak Lause boleh nggak minta PPT-nya gitu. Terus Lause kasih, terus aku baca lagi, terus aku fill in the blanks lah apa yang aku lewatin gitu. Ya walaupun kayak kesannya belajar 2 kali kan, kayak harus nulis, terus harus translating lagi gitu. Tapi at least itu anggap aja sebagai keuntungan kalian lah, bisa belajar 2 kali ya kan. Benar. Lebih nyantol juga gitu. Berarti tetap harus ada effort tambahan lah ya, apalagi di luar negeri. Tapi I swear, Iya. masih worth it lah. Tapi cara belajarnya itu juga pasti dibuat seru lah. Karena jujur di China itu kayak environment-nya bikin kita banyak environment yang mendukung kita untuk relaxing gitu loh. Betul. Kayak taman atau kayak tempat entertainment mall-nya gitu-gitu itu tuh seru banget. Makanannya juga enak-enak. Bisa explore banyak hal. Oke. Berarti sebelum berangkat pasti juga teman-teman di sini mungkin kebanyakan besar bahasa juga lah ya ketakutannya. Terus mungkin sudah berapa tahun nih Ci? Ci di sini di Cina itu total udah berapa tahun? Aku sekarang tahun keempat, tapi tahun pertama aku tuh pakai online. Oh, karena COVID ya waktu itu ya? Karena waktu itu COVID. Ah, Terus baru buka I see. border. Oke. Terus sekarang adalah tahun Menarik ini COVID ini menarik dibahas. Mungkin kita juga bahas dulu kayak kesan-pesan pas COVID itu. Cici pas berangkat itu pas lagi COVID-nya atau sebelum udah berangkat terus kecantol di sini karena COVID. Itu masuk ke generasi yang mana Cici? Aku masuk ke generasi kesininya pas udah dibuka border. Berarti pas lagi anggap aja tengah-tengah menuju akhir COVID berarti Iya, ya? pokoknya COVID udah selesai, China udah buka border, aku baru ke sana. Gitu pas awal pas pergi tuh mungkin dari orang tua sih ya kayak gak ada kayak ketakutan maksudnya kan masih ada nih COVID ya takutnya masih ada apa-apa itu nggak ada kayak langsung berangkat aja gitu. Pasti takut, Takut ya. apalagi kan kayak keluarga kita ada beberapa yang kena COVID kan. Oh. Kayak COVID di Indo aja udah panik, apalagi lu dapet di Original. Negaranya Aduh, langsung kan. malah masuk ke base camp nih. Main ke kandangnya. Main ke lahan lawan. Waduh. Itu mencemaskan banget gitu. Tapi waktu itu untungnya ada permit, ada asosiasi kampus juga orang Indonesia gitu. Jadi iya don't worry, kita di sini pasti bakal bantu kamu dari down kamu. Terus dari itu nanti kamu harus cek kesehatan apa nanti tenang aja kita bantu gitu. Jadi itu memberi sedikit keberanian lah buat kesana gitu. Terus pas waktu itu sampai bahas zaman COVID tuh beda banget gak sih sama China sekarang pas sudah kayak gak ada sama sekali itu Iya. kayak dulu kayak Cici kota mati tuh gitu. sebelum datang ke China tuh bayangannya apa sih tentang China? Jorok kah? Atau mungkin orang-orang denger itu kayak orang China ngomongnya kasar kek atau apa? Kalau dulu tuh pas aku kelas online, kan kelasnya pakai kamera gitu kan, terus satu kelas gitu direkam gitu. Yes. Aku ngeliat kayak, ih kok auranya mencekam banget gitu, kayak horor banget. Tiap bel kan ada bel istirahat 10 menit, itu ting tung, mereka tuh langsung gini. Waduh. Iya. Mereka tuh langsung Stressful tidur. kan Iya, ya. mereka tuh tidur. Astaga, beda dengan Gen Z Indonesia. Auranya sama kayak kalau masih di SMA SMP tapi gurunya killer gitu ya. Iya, Mereka kayak tuh. depresi banget gitu, setiap istirahat mereka tidur 10 menit, terus ting tung mereka Belajar lagi. Terus selesai Astaga. pulang. Tapi pas sekarang nggak kayak gitu. Mereka tuh kalau misalnya break sekarang yang ngobrol atau apa gitu. Mungkin karena dulu kan distancing banget kan. Oh, jadi suka iya, kosong, benar, kosong benar. gitu. Tapi sekarang ternyata mereka chill guys. Berubah ya. Atau sekarang tidur-tidur gurunya yang tidur gitu. Bisa jadi capek soalnya kan ngajar tahu banyak kan Iya, yang ya. online lagi online Bener kan banget, rekam ya. gitu. Oke. Berarti waktu itu COVID selesai. Sepi gak sih dulu pas COVID? Maksudnya juga secara jumlah orang yang kayak berkeliaran pasti ya masih sepi ya waktu itu atau udah kayak kembali gitu kayak secara jumlah orang terus masih udah bisa keluar atau masih dibatasin waktu itu zaman-zaman itu. Pas waktu itu sih udah dibebasin ya, seingat aku tuh udah nggak ada yang kayak dulu. Aku sempat dengar pas COVID lagi parah-parah banget itu orang kalau mau keluar kampus aja harus bikin surat. Tapi kalau harus bikin surat. harus bikin surat kayak pengen keluar terus pulangnya jam berapa gitu itu harus ada keterangannya. Separah itu berarti ya, seketat itu. Cuma untuk kuliah atau kayak juga mungkin salah tahu ya atau kayak semua warga gitu kok misalnya mau keluar harus kayak lapor kemana gitu. Atau apakah tahu? Tahu aku kayaknya kuliah aja deh. Kuliah aja. Kuliah aja. Soalnya kan kalau anaknya kenapa-napa yang tanggung jawab kuliahnya kan. Iya kan. Betul. Terus abis itu tapi kalau pas aku tahun kemarin pas datang 2023 sih udah
better banget. Kayak kita boleh keluar Iya cuma benar-benar. pakai masker, kalau pergi ke gereja juga Sekarang, pakai masker. sekarang kayak udah nggak sama sekali ya, Iya, kayak udah sekarang balik kayaknya orang normal. udah lupa ya apa itu COVID, nggak Benar. tahu deh. Nah, Cici kan kayak udah kuliah di sini ya, di China jauh-jauh. Kepikiran gak sih kayak nanti setelah lulus itu kayak mau kerja di sini, stay di sini, atau mungkin balik ke Indonesia? Kayak apa sih pandangan Cici di 2-3 tahun ke depan? Aku sendiri, aku Yes. pribadi. Kalau aku pribadi, aku ngerasa pengen lebih banyak di China. Untuk saat ini saya kan belum bisa ngebayangin aku ada di Indonesia, ya? Karena selama ini kan koneksi yang kita bikin, teman-teman kita itu Benar. semuanya ada di China. Terus abis itu kayak bahasa kita sayang kalau di Indonesia tuh mungkin nggak banyak dipakai gitu. Kecuali Iya, kita benar. kerja di perusahaan Cina yang lagi ada di Indonesia. Gitu. Tapi other than that, menurut aku sih buat masa depan kayaknya lebih cerah di China gitu. Tapi mungkin banyak yang ngomong kayak, wah nggak saya Indonesia atau gimana itu nggak pulang ke Ya, gimana tuh? Nggak kayak Enggak. Gitu teman-teman. defense-nya gimana nih kalau misalnya ada teman-teman di sini yang kayak berpikiran seperti itu? Itu sebenarnya pikiran yang sempit sih menurut aku. Karena Iya, usia- benar. Udah bisa Tapi Anda saja nih, izin. kalau misalnya kita nih udah punya privilege kuliah ke luar negeri, Betul. ya kan, kita pulang ke Indonesia terus kita kerja di Indonesia dengan resources Indonesia yang seadanya, itu mungkin menurut aku agak kurang tepat. Menurut aku kayak misalnya kita ada di luar negeri, kita belajar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian udah mulai cukup, kalian bisa buka bisnis di Indonesia, kalian bisa buka Benar. lapangan kerja buat orang. Bener banyak. banget. 100 for you. Berarti Yes. pada akhirnya Cici fokusnya misal untuk kayak kedepannya dalam jangka waktu pendek lah, dalam waktu pendek pasti masih di sekitar sini di Cungko dulu. Terus nanti ke depan Baru- misalnya ending goalnya, apakah ingin misalnya kayak kembali ke Indonesia berkontribut ke tanah air atau pada akhirnya tetap fokus ke dunia internasional? Kira-kira gimana sih? Well, ini pertanyaan yang sangat-sangat ini ya deep ya. Ini membuat aku mempertanyakan Deep. diri sendiri Waduh. juga. Cuman garis besar kasarnya itu gimana, Ci? Untuk saat ini sih mungkin aku pokoknya kayak mengosongkan cup aku, belajar sebanyak-banyaknya yang ada di sini Benar. dulu. Terus kalau misalnya aku punya kesempatan, aku pasti balik karena aku punya keluarga juga di sana. Aku Yes, juga punya tanggung yes. jawab di sana Betul. juga kan. Punya tanggung jawab di sana. Habis itu ya share, kayak kita bikin podcast sekarang sharing value knowledge ke internet juga menurut aku udah Yes. sebuah Because we don't know what Gitu will ya. happen in the future ya. Contribution. Tapi kalau cari kerjaan di Beijing atau misalnya kayak di kota-kota di China itu susah nggak sih, Ci? Karena kan persaingan mereka ketat, orang mereka juga banyak, company juga limited ya. I see. Itu tergantung kalian apply ke perusahaan apa gitu. Kalau misalnya kalian apply ke perusahaan lokal China, itu kalian bakal langsung compete-nya sama orang China lokal. Gitu. Iya. Cuman kalau misalnya kalian punya strategi nih, kalian apply kerja di perusahaan internasional dan kalian kasih unique point kalian bisa nggak cuma bisa bahasa Mandarin, kalian bisa bahasa Inggris juga gitu. Oke. Itu unique point itu yang bikin kalian menang, unggul dari atas orang-orang China benar. lain kayak gitu. Meskipun orang China kan dianggapnya kayak kerja keras, pokoknya mereka ambis banget lah. Intinya Ambis banget ya. build different lah ya Iya. dari yang lain. Tapi murid-murid Inter juga punya POV, punya perspektif global yang jauh lebih besar daripada murid China. Murid China kan selama ini gedenya ya mereka melihatnya environment lokal aja gitu. Mereka kan Iya, nggak bisa benar. tahu tentang Google, mereka Dan nggak tahu apalagi Microsoft. 5 tahun lalu sebelum COVID ya, mereka bahkan Instagram apa-apa aja nggak tahu kan ya. Tapi kalau Bener kalian banget. kan bisa offer kayak, iya aku punya knowledge di researching media global atau research tentang Iya, hal-hal luar internasional China. kan ya. Oke. Nah itu yang jadi unique point kalian yang bisa Nah ya kalian offer. benar. Justru mahasiswa di sini tuh ada banyak kerjaan yang bisa mereka kerjakan gak sih? Dengan hal yang nggak semua orang China tahu dan bisa gitu loh. Exactly. Betul, Jadi kalian betul. juga pas Terus apply terus kerja sih. harus punya strategi lah kayak Mm-mm. jadi mana ya kira-kira gue bisa menang gitu. Sell point-nya apa lah ya dari Iya, orang tersebut. benar. Betul. Oke, terus tadi membahas tentang orang Inter. Yes. Aku penasaran, kan untuk Cici kan karena mungkin ambilnya Chinese Thought, jadi mungkin sama orang-orang Chinese gitu ya. Tapi kalau lu Chinese Thought atau Inter? Chinese. Chinese juga. Mungkin kayak untuk gua nih ya, kan gua ngambilnya internasional English Thought gitu ya. Jadi kan kayak secara nggak langsung pertemanan saya itu di lingkup Itu-itu kayak aja orang ya. ya itu aja orang internasional di luar China gitu ya. Ada dari Malaysia, Korea, Jepang itu. Tapi kurang dari sisi orang Cinanya. Itu kan kalau menurut gue ya kayak kurang dari cara bahasa, kayak mau belajar bahasa Mandarin jadi kurang. Terus mungkin kayak Benar ya sih. koneksi orang Chinanya juga kurang. Nah, kira-kira kok misalnya kayak dalam kondisi gue ini, kayak apa sih kayak strategi supaya bisa mencari pertemanan sama orang-orang asli dari Cina itu kayak gimana?
Karena kan mungkin teman-teman di sini yang ngambil jurusan internasional mungkin juga sama ya, kayak kesusahan sebenarnya mau sih kita mau buat pertemanan sama orang-orang Cina asli sih. Cuma kita bingung mau dari mana ketemunya. Gampang, download Tinder aja. Waduh, salah dong. Itu mah ketemunya nanti orang Spanyol, bukan orang. Aduh, ada nggak sih di Cina ada nggak sih kayak dating app gitu? Ada Ome. Ada. Apa yang namanya? Cina ya? Cina. Banyak lah Cina mah apa-apa ada ya. Ada warna biru. Oh, pernah pakai ya? Wah. Oh, teman. Gimana tuh? Kira-kira strategi, Cici ada strategi nggak kayak untuk korban-korban seperti saya yang kayak susah nih mau cari. Saya setiap kali aku mau cari itu kayak mau nyapa itu kayak nggak bisa. Ni hao. Terus kayak apa sih kayak dipikir kayak apa sih nih orang kayak aneh nih udah skip. Paling mungkin kalau misalnya bisa, mungkin awak itu ada teman satu Cina karena kita itu main olahraga yang sama, main pingpong apa itu bisa mungkin ya. Cuma setelah di luar itu kelas nggak ada yang ketemu orang Inter. Nggak ada yang ketemu orang Cina, ketemu orang Inter. Jadi kayak susah gitu loh untuk aneh. Jadi kira-kira ada nggak strategi khusus setelah 4 tahun di sini? Mungkin kayak dengar dari temen gitu, gimana? I see. Sebenarnya ya, kita belajar Chinese talk juga belum tentu kita bisa deket sama murid Chinese gitu. Bener. Di dalam satu kelas internasional itu kan juga ada international students yang lain tuh. Betul. Biasanya tuh kita kayak air dan minyak gitu loh. Tetap terpisah Bener. itu. Kalau bikin Bisa. kelompok kerja, misalnya bikin study group gitu, ya udah yang Chinese sama yang Inter sama Inter. Benar. Problemnya ya di situ. Nah, kita tuh harus berani dikit gitu loh. Kadang murid China tuh super introvert, tapi mereka pas kita kayak say hi Catch atau kayak, up gitu. itu mereka welcoming banget. Terus Benar, mereka tuh benar. loyal banget, weh. Mereka tuh yang kayak misalnya kita udah kenalan nih sama dia tuh bakal yang sampai 2 tahun kemudian itu mereka bakal Ingat lagi. kan? Iya, Iya, bakal bener. ingat. Hai, ini aku lagi di Indonesia. Kamu bener. lagi enggak di Indonesia Oh, juga? sampai Iya. segitu ya? Jadi kayak Keren sih. kalian harus Intinya jadi aneh aja nggak apa-apa kok. iya, inisiatif aja dikit. Pick me dikit aja gitu. Pick me. Boleh sih pick Me as me. your friend gitu. Oke. Ya, terus Malah- apa lagi ya? Paling dari kerja kelompok sih. Kalau pas Kerja lagi kelompok, betul. bagi kerja kelompok gitu kayak boleh bareng nggak gitu. Aku dulu pernah tahu dimusuhin sama murid Inter. Oh iya. Where- Inter. Kenapa? Karena- Ceritanya gimana tuh, Ci? Karena waktu itu biasanya kan murid Inter kelompok sama murid Inter kan. Betul. Tapi kali ini aku perginya ke murid lokal gitu. Oh. Karena kalau sama Maaf ya, murid Inter izin. tapi kalau sama murid Inter tuh stuck di situ-situ aja gitu kayak presentasi orang China lebih bagus gitu. Benar. Jadi kayak ya udahlah, sorry banget nih izin teman-teman. Izin. gitu Bisa ya. dulu nih ya kali ini Iya, ya. Aku mau SKSD dulu sama orang CK gitu, orang China. Ya udah kita satu kelompok. Mereka kayak oh ya welcome gitu. Terus di kelompok itu juga kita juga ini loh perform gitu. Kita SKSD kayak tau gak sih kalau di luar negeri tuh ada tahu topik presentasi yang kayak gini. Kalian mau pernah coba nggak gitu. Bahkan ada kelompok aku yang nggak tahu Canva loh. Oh Terus iya. baru aku kayak kalian nggak tahu Canva, kalian sama ini pakai apa gitu. Oke. AI semua ya. Di sini orang kerjanya cepet banget ya. Sat. Iya, gitu. Oke. Betul. Semangat, Menarik, pasti menarik. Pasti Bisa. dapet teman China. Ada satu kan tadi Ada satu. Ada. Dari temen itu kamu ajakin aja, coba ajakin teman China kamu yang lain kita main pingpong yuk bareng. Serasa Hari teman aja main Cina saya ada pingpong. 3 deh. Orang pingpong tadi, AI depan nyapu apartemen sama AI kantin. Beneran tuh tiap pagi kayak ketemu di AI Chao Shang Hao itu pergi kayak di chill sama di chill. Udah cukup gitu aja. Itu lumayan loh. Yaudah tiap hari aja ngobrol sama Oke, AI. tapi ngomongin saya cuma itu doang gitu. Ngajak Nggak apa. makan sekali-sekali. At least ada lah ya, masih ada At least 3. ada. Wah. Oke. Terus selama di Cina juga, ada gak sih kayak selama 4 tahun nih pasti ada lah ya pengalaman paling kayak gong atau kayak paling kayak yang unik gitu loh. Paling terlucu dah selama 4 tahun itu kayak yang sampai kayak wah ini nggak mungkin ditemukan dalam life experience timeline lain gitu loh. Ini pasti ini cuma kali ini kejadiannya. Unique original experience ya. Betul. Let me think. Kayak ada nggak gitu kira-kira? Pengalaman unik yang lucu. Boleh lucu atau unik bebas. Atau enggak kayak apa sih pengalaman yang kalau misalkan kita kuliah di Indonesia nggak bakal kita Ada gitu loh. experience-kan. Contohnya mungkin aku dulu ada ya. Kayak waktu itu pernah pas tahun pertama nih. Karena aku kan beneran nggak bisa bahasa Mandarin kan. Itu selama dari SD sampai SMA itu bahkan nyokap gua tahu gitu kayak gua itu paling nggak suka Mandarin. Terus pas gua akhirnya milih China kayak bilang, "Loh, bukannya kamu nggak suka Mandarin ya? Kayak kok ke Cina udah nggak apa-apa lah." Ya mau gimana, YOLO. Konsep saya itu YOLO. Bisa tidak ya udah nanti itu kan. Hari H datang ya udah kan kayak
dateng kayak beli makan apa, terus kan temen gue ada yang ngomong, ini loh kamu kok mau pesen makanan online lewat Waimai gitu kan. Ya udah kan, ku pesen, terus pasang tempatnya di sini lokasinya. Pesen selesai, ya udah aku pikir kan kok misalnya di Indo kan misal orang yang sampai ngabarin udah tinggal naruh ditinggal gitu kan. Di sini ditelepon. Iya, Benar. Dan sampainya sangat singkat ya, 15 menit kayaknya ya. Waktu itu kan saya pesan kan. Gua pesen terus kayak gitu ditelepon. Tring. Gue pikir siapa kan? Kira kan. Kan saya nggak tahu ya. Gue kan nggak tahu kan. Bener kayak anjir ngomong apa ini? Iya, Nggak tahu. especially kamu di Beijing ya. Kumatiin kan. Ditelepon lagi. Terus akhirnya kan akhirnya gara-gara aku nggak bisa ngomong apa-apa, dia tambah marah kan. Terus akhirnya aku bener kayak abis itu lari ke kamar teman sebelahku gitu. Tolong dong, jawabin. Saya dibilang jawabin ya. Ini dia udah di depan di pagar, lu suruh turun sana ambil doang. Terus kayak bilang, tapi nanti orangnya ada di sana nggak ya? Terus temen gue itu bilang, enggak ini udah dikirim foto kok, tinggal ambil aja. Terus akhirnya oke lah, aman berarti kan. Gue turun, masih ditungguin wah di sana sama dia masih gak mau kayak, wah, cuma gue gak tahu apa, gue isu. Terus kayak, cai cian. itu beneran kayak aduh gong banget itu. Setelah itu gue sebulan 2 bulan rasanya gak pesen Waimai deh. Gue makan kantin terus saking takutnya. Setelah kayak 2 bulan mulai bisa bahasa dikit-dikit baru mulai pesen dengan kayak ini tolong pak. Nah mungkin gitu. Kira-kira Cilaas ada gak kayak kejadian yang sangat gong seperti itu kira-kira? Aduh, aku belum kepikiran. Kayaknya banyak gitu, cuman kayak gak ada gitu. Gak kepikiran. Aku ya. Yang kayak mungkin kayak gak dari kamu gak apa-apa atau temenmu mungkin ada ya? Iya. Cuman ini bukan yang menarik banget. Cuman Thetian itu uniknya Beijing itu orang sini kalau ngomong tuh cepet banget. Jadi kayak nya tuh banyak kan. Sedangkan kalau mereka ngomong tuh kayak langsung habis. Jadi kayak satu nafas langsung selesaiin semua kalimat gitu loh. Jadi waktu itu aku lagi pesen Waimai juga. Keingat Waimai. Habis itu pas dia telepon aku juga, dia bilang, dia tuh memang cai Simmer loh. Simmer, si itu apa ya? West. Ya, si itu West guys. Jadi Westgate gitu. Terus dia udah taruh di Westgate. Aku nggak ngerti Simmer itu apa karena dia ngomong itu Simmer. Terus aku kayak, 不好意思，你可以重新说一下吗？你的外卖放在Simmer lah. Orangnya itu orang Beijing yang mau suka ngegas ya. Oke. Terus aku bilang, 不好意思，听不懂. Dia matiin kan. Terus aku kayak figure it out. Ini gimana ya? Aku translate satu-satu nih taruh di mana. Ini tuh cara konsepnya itu gimana. Terus baru aku figure out, ternyata ada tulisan taruh di Simon. Jadi yaudah aku ke Simon. Tapi ke Simon kan mesti scan kan. Aku coba tuh otak-atik scan gimana caranya ya. 4 kata kan, 4 kata nomor telepon di belakang. Iya betul. Nomor telepon kita. Terus aku nggak ngerti itu nomor telepon apa, maksudnya kayak nomor apa. Jadi aku nanya lagi sepanjang waktu di sana itu kayaknya 30 menit ada deh di luar. Terus aku baru aku setelah nanya orang baru ternyata nomor telepon kita yang paling belakang 4 angka. Terus aku baru masukin, baru ambil, ternyata gini ya Beijing. Gitu. Tapi memang ya kayak apa namanya, ini fun fact aja ya, orang China di Beijing khususnya ya, mereka itu kok ngomong itu ngegas, tapi ngegasnya itu bukan konteks marah. Betul. Benar banget. Logatnya aja. Pernah aku sekali waktu itu kayak sama orangnya itu kan, gara-gara gue nggak bisa ngomong ya, terus akhirnya kayak awalnya gue nggak paham kan, kayak dia panjang kayak marah-marah, benar banget. Terus kayak akhirnya kan selesai kan, gue akhirnya paham kan, pas dia selesai sentence gue bilang, ini dia bisa kayak haulah, bener kayak awalnya kayak marah gitu ya, terus kayak haulah. Bener, yang penting kalau masalah udah deal, mereka bakal kayak, kembali. Mereka tuh sebenarnya nggak marah, nggak jahat guys. Iya. Mereka cuma kayak emang itu dari lahir deh. Rasanya mereka pas keluar dari rahim itu kayak emang udah juga gitu. Aku juga ada cerita menarik. Udah marah dari waktu itu aku juga pesen Waimai. Waimai lagi. Waimai ini emang kasus sih. Bagi teman-teman yang nggak tahu Waimai ya, Waimai itu kayak GoFood-nya di Cina guys. Oke lanjut. Waktu itu bukan Waimai sih, aku gosen barang sampai ke suatu tempat, iya. Dan aku nggak tahu, sangat tidak familiar lah dengan tempat ini ya guys. Jadi aku tuh pesannya tuh di pintu yang berbeda, sedangkan aku orangnya lokasinya di pintu yang berbeda. Terus aku tuh waktu itu lagi diteleponin, aku bilang aku lagi di pintu A misalnya, tapi aku tulisnya di note-nya B. Orangnya Waimai-nya, drivernya lah, dia udah sampai ke pintu B ini. So aku bilang, aku di pintu A, aku dimarahinnya kasar banget. Karena aku paling gak bisa dibentak ya guys. Aku nangis guys. Aduh. Oh my god, serius? Iya, karena aku kira dia marah kan. Pas sampai,
dia masih marah tuh, sambil kasih marah kayak, terus pas liat aku netesin air mata, dia langsung kayak, oh, meso, mata aja, oke, meso, hei pak, senyum dia guys, dia kayak, oh orang sini bukan mean lah, sebenarnya emang bahasa bawaan dari mereka. Sebenarnya baik kok guys. Nah, Cilaras gitu kayak sekolah kayak di sini gitu kayak kaget gak kayak ngeliat mereka kayak ngegas-ngegas gitu. Iya. Kayak sampai titik mana akhirnya Cilaras paham kayak sebenarnya orang Cina itu baik-baik cuma emang ngegas aja. Kayak ada ya. Ini sih dari dosen aku sih. Oh, dosen. Dosen itu kayak mereka tuh strict banget, galak banget pas kelas tuh mereka kayak dari awal, "Kok kalian kalau mau nulis report ketahuan pakai AI, kalian tuh harus nanti kalian satu kelas bakal dinolin lah." Pokoknya segala macam, pokoknya galak banget gitu. Cuman pas kita ngomong sama dosennya langsung gitu, terus dosennya tahu kalau kita tuh berusaha gitu. Kayak inisiatif buat nanya ke dia, diskusi apa gitu, kayak dia tuh langsung baik gitu. Terus dia kayak ngasih nilai juga nggak pelit gitu. Terus nggak cuma dosen sih, kayak satpam di kampus kita juga kelihatannya galak-galak kan. Betul. Padahal sebenarnya mereka softy banget, mereka tuh kayak caring banget, kayak misalnya kita berat nih bawa galon ya kan, bawa galon terus ada satpam yang biasanya galak banget sama kita, terus sini gue bawain gitu. Gengsi ya guys, gengsi. Nonchalant. Ya, Aduh. nonchalant susu. Fashion. Oke, keren sih, tapi emang itu salah satu yang shocking sih ya. Tapi emang beda-beda lah culture shock mungkin di sana ya. Terus mungkin kita Cici mungkin tuh kayak udah ke kota lain. Kota apa sih yang menurut Cici kayak paling favorit untuk akan dipergiin terus? Maksudnya kayak kota apa yang vibes-nya Cici banget, aku banget gitu. Kota di China ya. Kalau aku personally itu suka banget sama Xinjiang. Xinjiang. Xinjiang provinsi Xinjiang. Itu ada kota kecil namanya Altai, itu cantik. Itu pernah dengar. Banyak yang bilang mirip kayak Swiss. Terus di situ ada pegunungan Alpen, cantik banget. Pokoknya ntar masukin lah gambarnya, dia cantik banget. Terus habis itu, tapi di situ mahal banget. Tapi kita kesana tuh harus butuh pesawat 4.000 RMB. Itu kayak udahlah kayak pulang ke Indonesia aja. Tapi masih di China, Ci? Iya. Waktu itu juga aku situ ke hoki karena sekolahku lagi ada field trip. Jadi, asik banget. Jadi kayak sekolahku kayak, yuk murid inter kita pergi ke sana gitu. Terus kebetulan aku dapat kotanya. Tapi kalau misalnya aku disuruh pilih kota mana yang friendly budget terus deket dan bagus, aku bakal pergi ke Qingdao sih. Qingdao tuh kombinasi antara Jerman, Korea sama China itu satu tempat. Berarti Cilaras ini sukanya alam-alam, nature girl gitu ya. Mungkin ya. Nature. Iya, terus kayak di Qingdao itu tuh pemandangan lautnya bagus. Jujur iya banget lagi. Terus makanannya juga enak, seafoodnya enak banget. Oke. Bayangin ya taksi kalau misalnya dari Beijing, misalnya dari kampus aku ke kampus kamu gitu, misalnya 20 kuai, pokoknya antara 50 murah, gitu. Lebih mahal nggak sih? 50-70 nggak sih? Iya, pokoknya mahal. Tapi kalau di Qingdao tuh 7 km tuh cuma belasan, 7 ke 8 kuai, iya. Gitu, murah-murah banget. Iya lagi. Oke, berarti sukanya yang hidden gem ya. Kayak kota-kota yang besar kayak Chongqing, Chengdu, Guangzhou gitu. Kurang gitu ya. Maaf tidak dulu gitu ya. Izin. Kan kurang. Saya kan orang-orang Indonesia mungkin kok misalnya yang sekarang turis ke Cina kan pergi Shanghai. Terus Chongqing. Bahkan Beijing mereka ogah loh. Shanghai. Iya, karena katanya Beijing agak tua ya. Agak banyak histori, terus orang-orangnya juga lebih close minded katanya. Iya, Qingdao bagus sih. Terus kalau misalnya kalian pengen cari yang hidden gem lagi, kalian bisa pergi ke Changsha. Di Changsha itu aku lupa nama kotanya apa ya. Changsha bagus sih. Pokoknya di Changsha itu ada satu kota kecil yang dia penemu kembang api. Jadi kembang api itu kan ditemuinya di China berapa ribu tahun lalu lah. Ditemuin sama ini kan monk. Apa sih monk bahasa Indonesia? Pendeta ya, bukan pendeta. Ya pokoknya monk. Monk gitu. Yang botak itu guys. Iya. Terus mereka yang nemuin firecrackers. Nah, di kota itu. Terus di kota itu tuh setiap hari Sabtu ada fire show bagus banget. Wow. Dan kalian bisa tembakin sendiri kayak gitu. Dan I see. Free gitu. Karena emang di sana emang orang hidup dari firecrackers. Mereka melestarikan budaya mereka banget ya. Iya, dan kayaknya nggak banyak orang yang tahu deh tentang kota itu. Sebenarnya Cina ini banyak hal-hal yang tidak kita ketahui ya, yang facts tentang mereka. Kalau misalnya di Beijing sendiri, ada nggak kayak tempat hidden gem gitu, yang non-turis sekali, benar. tapi sebenarnya itu wajib dikunjungi. Awalnya kan kita mungkin masih tahun kedua kan ya, tiga. Tahun ketiga saya tahun kedua gitu ya.
Mungkin ada gak ya kayak tempat yang hidden gem jarang orang tahu tapi sebenarnya itu oke banget. Kan pasti orang kalau misalnya ke Beijing kan kemana Tiananmen. Iya kan? Atau mungkin yang underrated. Betul. Underrated ya. Iya. Ada nggak? Let me think. Mungkin kalian bisa pergi ke museum-museumnya Beijing sih. Museum nggak pernah lagi. Museum-museumnya Beijing ada museum film. Itu bagus banget. Ini kayak layar LED besar, terus ada gambar hiu paus yang pokoknya segede-gede gambar Oh iya, gitu lah. asli gak? Enggak. Salah dong kita. Proyeksi gitu lah. Itu bagus. Terus itu di Beijing ada museum mobil. Museum Oh mobil iya ya itu, pernah dengar. pokoknya mobil dari zaman perang, mobil F1, mobil apa semuanya. F1. Iya. Bisa kita bawa balik gak, Ci? Ya, boleh ya. Paling Boleh. panggil polisi. Terus oh jangan kalau gitu. Saya masih mau belajar di sini. Museum apa namanya? Museum mobil, terus museum pesawat juga bagus. Hmm. Terus iya sih kalian bisa eksplor museum-museum itu karena kalau misalnya kalian pergi ke Tiananmen atau apa itu kan ya udah gitu ya. Ya udah, kayak pergi biasa. sekali ya gitu kayak kan. oke aja. Juga kalian coba cari museumnya. I see. Oke. Asik sih ya. Overall experience di China-nya oke berarti Ci ya. Tapi kalau misalkan dipilih satu negara yang paling tidak akan Cici pergi. Maksudnya kayak negara yang boleh nggak sih nyebut kayak gini? Mungkin Kasus nggak ya, kasihan gua lah ya? kasihan ya. Nanti ada penonton-penonton yang kayak waduh kenapa ini saya suka di sini. Korea Utara paling aku Waduh. mau. Waduh, Astagfirullah. langsung ditembak nih ya. Sensor dulu ya Luar guys. biasa. Maaf ya, maaf. Izin. Aduh, Minum oh ya. dulu, minum. Ini free nih. Non sponsored. Gak boleh, ini dulu ya, permit talks dulu. Permit Nanti talks ya dulu. kita minum ya, Ci. Ini Oke, dulu, oke. ini dulu. Tapi boleh gak sih nyebutin yang tadi itu sebenarnya? Negara yang tadi itu? Dibolehin gak Boleh sama nggak, produser produser? ini? Boleh ya? Oke. Kayak, negara kayak, tadi yang itu. Terus sebenarnya banyak loh yang kesana teman-teman gue. Serius? Kayak ada yang waktu itu ngajak naik kereta ke sana. Bisa. Terus kayak Sumpah? waktu ada Lu temen aja. gua. Makanya gue pikir kan diajak kan. Lu mau ikut gak ke sini kayak Enggak, lu aja. Gue masih bisa ke kirinya, enggak mau ke kanan. Tapi di Cina tuh ada negara yang bisa lihat Korea Utara tahu. Yanchi kan ya kalau nggak salah. Iya. Oh, iya. Ya, nah jadi kota apa itu, Ci? Yang paling nggak akan, hah? Yanpian mungkin. Yanpian itu di mana? Di daerah sana di Yanchi perbatasan sana. Yanchi. Oh, karena dekat Korea Utara. Takut di dor. Disebutkan lagi nih. Produsernya Maaf, sudah editor capek dia. semangat ya. Tapi Waduh. selain itu karena mungkin dingin ya di sana. Oh. Kayak aduh minus 40 kayaknya nggak kuat Iya deh. sih. Tapi misalnya kalian pengen pergi ke perbatasan China Rusia itu juga boleh. Itu nama Oh, ya, itu keren nggak? namanya China, Rusia. Moke itu di situ kalian kalau hoki kalian bisa melihat aurora. Nah, kemarin tuh aku ada satu kenalan, dia tuh katanya dulu tuh ya, konon katanya pernah jadi satpam di perbatasan antara Rusia sama China. Lu temenan sama siapa pertanyaan gue? Ya, apa random di jalanan gitu. Enggak, orang mana? Orang Cina atau Iya, orang orang Cina. Orang Oke. Cina. Terus aku bilang, wah berarti sering bolak-balik Rusia dong. Tahu nggak jawabannya apa? Nggak pernah ke Rusia. Terus aku nanya, kenapa nggak pernah? Iya katanya kalau misalkan injak sekali aja langsung dimarahin. Tuh, jadi ketat banget itu ya. ketat banget. Jadi bener-bener sama sekali nggak pernah ke Rusia. Padahal tinggal injak dikit gitu loh. Atau nggak kayak pura-pura pingsan kan udah jatuh kan. Udah sampai. Kita Rusia jangan main-main gitu. sama admin bumi ya. Iya benar. Khususnya Cina ya. Aduh, ampun. Izin. Izin. Global. Izin. Bahasa Mandarin izin apa sih? Xingwen. Puha isi. Bukan. Bukan. Xingjiao. Tamu, bukan Big Bo lagi tamu. Xingjiao. Cincau, aduh. Cincau. Oh ya, mungkin balik kita ke topik awal dulu tentang Oke. pembahasan apa cara mendapatkan scholarship inilah ya. Baik. Anyways. Anyway. Oke, kita mulai pembahasan mengenai scholarship ini. Mungkin karena Cilara sudah HSK 5 jadi kayak udah not a big deal juga lah ya, untuk mengembangkan mungkin juga lebih gampang sedikit lah. Tapi untuk misal kayak orang-orang seperti saya, seperti orang-orang yang mungkin yang mau ke Cina tapi merasa udah berusaha belajar Mandarin itu. Kan tadi kan ada salah satu yang ngomong kayak bahwa garisan-garisan itu ada gambarnya. Cuma ada nggak sih kayak misalnya kayak harus belajarnya misal seminggu berapa kali atau gimana, ada teknik-teknik lain nggak ya supaya kita belajar itu bisa lebih lancar gitu loh, supaya kayak pada akhirnya bisa fluent lah dalam berbahasa Mandarin ini. Karena kayak jujur aja kayak misalnya saya sekarang ini, misal contoh saya gitu ya, kan kayak masih misalnya belajar itu kayak merasa agak susah nih, kayak nemu kayak kliknya gitu, belum nemu kliknya.
Kira-kira masih ada gak ya kayak teknik-teknik supaya bisa fluent? Karena menurut gua sih orang-orang yang ingin belajar di Cina itu masalah terbesarnya karena bahasa. Bahasa, ya. Betul. Bahasa. Mereka itu kayak udah ngeliat bahasanya, udah ngeliat garis-garis tuh, enggak lah, no, skip dulu. Jadi kayak itu udah menjadi pullback dulu bagi mereka gitu. Padahal kalau mereka coba harusnya mungkin bisa, cuma susah. Nah, mungkin ada teknik lagi gak yang bisa? Kalian pernah denger ini nggak? Street smart sama book smart. Itu Pernah, yang kayak betul. orang belajar sama orang beneran, bener. sama lingkungannya, sama belajar dari buku itu beda. Iya benar Ya banget kan? lagi. Pintar iya. teori sama pintar di lapangan gitu Nah kan. itu sama kayak language kayak gitu. Ada rumusnya 30% input, 70% output. Input itu tuh reading, listening, itu ya pasif. Kita belajar secara pasif. Kalau misalnya output itu ngomong, speaking, writing. Nah itu tuh aktif, belajar secara aktif. Jadi mungkin ada orang yang belajar kayak, aduh gue udah belajar di buku HSK sampai habis gitu. Tapi kok gue masih gak bisa bahasa Mandarin gitu. Pertanyaan gue, lu coba, emang lu udah ngobrol sama orang Cina langsung? Lu udah seberapa sering lu interaksi? Seberapa sering lu shua, toyin? Seberapa sering lu buka sosial media China? Yang lu terekspos sama bahasa-bahasa itu? Yang nggak ada, ya karena ya pantesan gitu. Pantesan lu nggak kemana-mana. Orang lu cuma belajar di buku. Bener. Karena jujur setelah kesini tuh aku merasa bahasa aku juga kurang. Karena mereka ngomong aku nggak ada yang ngerti. Sedangkan yang aku baca cuma yang based on booknya itu doang kan. Padahal bahasa yang kita belajar di buku sama in real life beda. Dan ya kan, Ya kan? Dan yang kita belajar langsung dari orang itu pasti lebih nyantol daripada kita belajar dari buku, gitu. Jadi sebenarnya yang biasa kita belajar di sekolah pas SD itu kan kita banyak writing, siapa itu kan secara pasif kan. Gurunya belajarnya juga dari pasif kan ya. Iya, kita ngafal kan. Tapi kita nggak pernah diajarin buat pakai itu tuh gimana. Iya benar sih. Kita pakai aja lah, mau broken Chinese kayak apa yang penting pakai gitu. Orang China juga nggak akan ngejudge Mandarin lu jelek banget gitu, enggak. Karena mereka ngelihat Mandarin lu bisa effort ngomong bahasa Mandarin aja, mereka udah kayak wah gitu cuman hempang gitu. Tui. Bener tuh, iya. Berarti gue harus lebih sering ngomong sama ayah nyapu yang depan apartemen gue itu. Asu tadi. Betul, aduh. Ya Cici, by the way, jurusan apa, Ci? Oh iya, aku jurusan jurnalistik dan komunikasi. Oh, communication, pantes. Akhirnya jadi selebgram ya. Oh ya, ini juga menarik, ini harus dikulik juga ini. Kenapa? Putar balik pertama kayak tiba-tiba mau membuat konten tuh apa sih? Oh iya benar, lagi aku penasaran sih gimana sih? Soalnya mungkin kan banyak nih teman-teman yang kayak ngerasa di luar negeri, ini menarik, cuma kayak mereka akhirnya nggak berani untuk menyalakan kamera pertama kali karena bingung atau kayak nggak ada ide konten. Iya, Nah, apa sih Cici itu Ci? betul, apa kira-kira? Nah, ini kayaknya buat teman-teman yang pengen bikin konten juga, yang tahun 2025 katanya pengen bikin konten tapi nggak bikin konten. Ini buat kalian, sebenarnya bikin social media itu nggak cuma buat internet, bukan kayak buat fame gitu. Punya social media presence itu juga bagus buat social branding kalian. Benar. Kalau misalnya kalian cari kerja, orang HR tuh kan juga manusia, mereka bisa stalking lu gitu kayak. Orang tuh ngapain aja sih gitu. Terus kalau misalnya lu punya social media, oh ternyata dia berfungsi juga ya di sosial gitu. Itu sekarang aku mikirnya kayak gitu. Tapi kalau dulu sih sesimpel pengen punya akun YouTube aja kan, dulu ngeliat YouTuber gitu. Ini juga deh jadi kayak Jerome Pauline atau kayak Ya lagi aku suka banget Jerome Pauline. Oh my god. Simpel itu aja gitu. Oke, berarti waktu itu langsung kayak buat konten lah gitu. Gak ada kayak tiba-tiba maksudnya ada apa yang lucu tiba-tiba baru upload terus tiba-tiba kayak views-nya banyak. Tiba-tiba kayak langsung nyalain aja apapun yang tadi nyalain aja gitu. Iya, berarti Cici gak ada ekspektasi yang gimana banget ya mengenai konten pertama dan keduanya. Berarti Just mulai do it aja gitu deh. ya. Just do it. Just Not do it. sponsored by Nike ya. Just do it tapi pokoknya. Just do it. Iya sih. Gak usah Gak usah mikirin. down lah kalau misalnya aduh nanti teman SMA gue lihat gitu, bodo amat aja gitu. Keren nih. Terus kayak atau nggak bisa Anjay. views gue dikit banget nih, nggak usah dengerin aja orang-orang yang kayak gara-gara lu posting mungkin ada beberapa orang yang jadi pede belajar Mandarin gitu. Oh, yang positif kan ya. Iya. Cici pernah gak sih dapat hate comment gitu? Pernah. Pernah Tapi ya? waktu itu aku pernah di komen kan, ada orang ngomong kayak gini, aduh Laras, aku kira kamu tuh pintar ya, ternyata kamu ngomong Tiongkok aja tuh China. Terus sengaja ngedownin gak sih? Iya. Sengaja bikin down terus itu mah. gue kayak jadi mikir loh, kenapa gitu kan? Perasaan bahasa Mandarinnya Tiongkok kan China juga gitu kan. Terus tapi dipikir-pikir kayak, kenapa sih masukin pikiran dia, omongan dia dalam hati gitu. Bener, lu tahu yang lu kerjain tuh bener gitu. Lu tahu bahasa China itu ya China nggak apa-apa dia ngomongin China gitu. Jadi kayak applause dulu. Chill, not yet. Chill. 还没。还没有。继续。Ya udah
Terus pas dibuka profilnya juga, ya ternyata bocil Roblox. Astaga. Bocil. Astagfirullah. Itu rasanya sehari-hari daki gunung ya. Aduh. Belajar dulu Mandarin yang benar ya, Cil ya. Duh. Astaga. Nanti kalau gue yang buat konten dikata-katain apa nih sama Bocil Roblox. Keren. Tapi udah berapa lama sih Cilarasi kayak mulai konten? 2 tahun, 1 tahun? Aku 2024 September pertama kali bikin YouTube. Itu subscriber aku masih 0. Mulai dari YouTube nih? Iya, mulai ya? dari YouTube. Terus sekarang 2025 Desember. Oktober. 22 Desember udah 15.000. Wih, selebriti. Aduh, susah nih berdiri di samping artis nih. Izin, maaf. Jangan gitu ya. Oke, bagus. Terus kan Cici itu jurusan communication. Kira-kira ke depannya itu pengen ngembangin di bidang apa? Tetap communication kah? Atau mungkin nanti bakal buka bisnis yang ada hubungan dengan communication mungkin? Kayak agent atau apa gitu? Ada kepikiran gak sih, Ci, untuk sekarang? Aku sekarang lagi mikirin pengen ngambil S2 Global Business Journalism. Itu bedanya adalah journalism tapi lebih fokus ke bisnis gitu. Jadi nanti kita baca data dari Bloomberg tentang ekonomi. Terus gimana cara kita bisa menarasikan informasi ini untuk menjadi informasi yang lebih digestible buat orang yang nggak punya pengalaman, punya knowledge tentang ekonomi. Gitu. Misalnya orang-orang awam gitu. Gimana kan cara kita jelasin resesi atau apa segala macam dalam ekonomi itu ke orang-orang yang nggak tahu. Jadi communication not just public speaking ya, tapi juga ke journalism gitu-gitu ya. Journalism itu sebenarnya nyangkut ke banyak hal, ekonomi iya, politik iya gitu. Jadi lumayan fleksibel lah aku. Tapi kalau aku personally disuruh pilih, aku pengen banget punya production company gitu. Ya, benar. Wow, amin. Gila, tapi keren sih. Terus karena di S2, terus aku kayak waktu itu pernah dengar katanya untuk di China itu lebih disarankan ngambil S2. Karena apalagi kok misalnya kita mungkin bagi teman-teman yang udah kuliah di Cina ngerasa abis lulus pengen nih kerja di Cina dulu nih. Nah, banyak orang yang ngomong kok misalnya mau kerja di China lebih diutamakan itu lulusan S2. Itu benar gak sih, Ci? Atau sebenarnya S1 itu ya nggak apa-apa gitu? Pernah dengar gak kira-kira? Well, aku nggak pernah dengar sih tentang kalau misalnya S2 itu bakal probability-nya lebih banyak keterima di China atau enggak. Cuman yang aku tahu secara logika ya, mungkin pasti karena di sini kan orangnya persaingannya banyak. Yang S1 juga udah banyak. Mungkin orang bakal lebih mengutamakan yang S2. Tapi balik lagi, meskipun lu S2 tapi lu nggak punya pengalaman magang, lu nggak punya pengalaman apa-apa, itu orang pasti bakal milih yang punya pengalaman real gitu loh. Karena sebenarnya kuliah itu kan cuma buat sertifikat, cuma buat ngasih kalian this badge gitu, buat kasih tahu kalau kalian tuh qualified gitu. Tapi sebenarnya yang at the end of the day yang dilihat tuh bukan GPA kalian, tapi dilihat kalian tuh udah ngapain aja. Experience, ya soft skill ya. Dan kalau misalnya S2 di China tuh emang lebih gampang karena kuotanya itu dipisahin. Kuota murid lokal sama murid internasional tuh lebih murid inter. Kalau S1 gitu juga dipisahin atau enggak? Kalau S1 kayaknya dipisahin juga, cuman karena sekarang kebetulan China lagi trending banget. Betul, nih. banyak banget yang kesini dan satu kampung rasanya kesini semua ya. Iya. Dan sekarang satu Indonesia. Chinese Government Scholarship juga udah nggak segampang itu. Benar sekali. S1 itu udah butuh yang namanya CSEA, itu kayak semacam tes lah, tes fisika, matematika gitu. Jadi ya lebih susah lah bisa dibilang masuk S1 sekarang. Cuman kalau misalnya kalian S2 di China boleh dikonsider banget Sage. Oke, keren. Ternyata seperti beliau. Oke. Baik, apakah mungkin karena waktunya limit ya, aku mau nanya pertanyaan terakhir, Ci. Apa pesan untuk murid-murid yang mau berangkat ke China? Terus apa yang harus mereka lakukan, misalnya join organisasi? Terus mereka tuh harus lebih ngapain sih di Cina ini gitu biar mereka tuh bisa mendapatkan kayak masa-masa kuliahnya secara maksimal lah, menggunakannya secara maksimal. Betul. Ini buat calon maba nih. Calon maba ya. Yes. Nah, jadi kalian kan pas kuliah itu adalah momen kalian kuliah itu adalah momen dimana kalian punya resiko itu paling rendah. Kalian nggak punya keluarga buat ditokong, kalian mungkin belum punya pasangan, belum punya anak gitu. Jadi kalian benar-benar cuma bertanggung jawab tentang diri kalian sendiri. Uang juga udah dikasih keluarga. Jadi kalian do whatever lah, do everything aja gitu loh. Kalian mau coba magang, kalian mau coba organisasi gitu.
Pokoknya coba sebanyak-banyaknya karena kalian nanti kalau udah masuk kerja, kalian udah punya banyak tanggungan, kalian nggak akan sebebas sekarang. Jadi, live semaksimal mungkin lah setiap hari gitu. Terus kalau misalnya kalian mikir mending ikut organisasi atau banyakin magang ya itu organisasi. Organisasi. Permit. Organisasi aka permit. Oke. benar. Ya intinya seperti you only live once gitu ya. Benar. Oke. Izin pertanyaan terakhir lagi lah, Ci. Kalau misalkan Cici bisa memberitahu sebuah pesan untuk dirimu yang waktu SMA, apa itu? What it will be? Asik. Paling aku pengen ngomong kayak hidup seperti setiap hari kayak 5 tahun lagi lu bakal kalau lu tahu 5 tahun lagi lu bakal itu lu pasti bakal melakukan yang terbaik Everything, setiap hari. ya. Lu gak akan ngebuang-buang hari lu dan mungkin apa ya tadi kepikiran hilang lagi. Gak apa-apa ya, intinya Sangat time is boleh. money ya. Terus Gak apa-apa. Time is money. Jadi teman-teman pengen diomongin selama di kuliah ini tolong gunakan waktu dengan baik ya, karena ya kita tuh cuma 4 tahun di sini, jadi kalau bisa maksimalkan semua setiap hari dengan baik, gunakan dengan baik. Betul, benar sekali kok. Karena oke, silakan. Udah aku ketemu ya. baru kayak Gak kepikiran, yeay. tulisannya gini. What would you do if you know you wouldn't fail gitu? Iya sih. Kalau lu tahu lu nggak bakal fail bikin konten, lu tahu lu nggak bakal fail dapat kerjaan apapun, lu nggak bakal fail dapat beasiswa. You'll do it kan? Yes. Lu bakal cobain, lu terlalu banyak bikin resikonya nanti kalau gue gagal gue gini. Udah, nggak ada yang tahu gitu. Whatever lah. Iya, cobain aja gitu. Most of the time habis nanti malah mikirin kayak nanti aku gini gimana ya, mending langsung aja gitu. Gas aja, Iya, men. gas Lu aja. hidup cuma sekali, men. Wih, keren aja. Quote of the day. Yeay. Luar biasa ini ya. Oke, terima kasih Cilaras. Terima Kata-katanya kasih, sangat luar biasa Cilaras. sekali. Bagi teman-teman jangan lupa untuk follow juga Cilaras Anastasia Cilaras di mungkin bisa dikatakan ya di tank gitu. Di sini Di sini. Dan follow YouTube Anastasia Lara. Oke. Ya, dan ini nih. Jangan lupa permit di IG Permit kita Talks. @permitbeijing dan juga jangan lupa subscribe channel kami karena ini adalah barusan episode pertama. Nanti kan episode 2, 3, 4 sampai Nggak tahu. seterusnya. Gak tahu nanti artisnya siapa yang di sini. Waduh. Jadi Kobuzer gak tahu. Aduh, izin. Boleh nih. Aduh. Tuh ya bawahnya ada close the door. Aduh. Izin. Masih kosong nih sponsornya ini. Ini Izin meja ya. masih kosong kok. Masih kosong, masih Company bisa apapun, nih. Silahkan. Terima Ya, kasih terima kawan-kawan. kasih hari Sampai ini. jumpa di Permit Talks berikutnya. Dadah. See you.